Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Agnes Karisya. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai manajemen pengelolaan usaha. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Istilah Inggris tersebut diindonesiakan menjadi manajemen. Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam suatu proyek. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses. Mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan usaha adalah cara menyelenggarakan atau menyelesaikan suatu usaha dengan cara yang efektif dan efisien agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, sebelum menjalankan usaha agar tujuan mudah terrealisasi, tentunya diperlukan manajemen diatur sebaik mungkin dan dijalankan melalui proses yang sistematis atau suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, menurut fungsi manajemen menurut Henry Fayol, yaitu merancang, mengorganisasikan, memerintah, dan mengendalikan. Akan tetapi saat ini kelima fungsi tersebut diringkas menjadi 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan agar perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang sebelum mengambil tindakan. Kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, orang yang akan melakukan. Yang ketiga, waktu dan skala prioritas, dan yang terakhir yaitu dana. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Struktur organisasi yang merupakan sunnatullah dan struktur yang berbeda itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga yaitu pengarahan atau directing. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi actuating. Artinya, orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Nah, yang keempat yaitu pengevaluasian atau evaluating. Pengevaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perencanaan usaha. Nah, langkah pertama untuk melakukan kewirausahaan adalah memiliki ide. Setelah ide muncul, maka kita dapat memulai melakukannya. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat perencanaan. Hal ini berguna sebagai persiapan awal yang mana memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Nah, menurut Zimmerer 1993 ada beberapa unsur yang harus ada dalam perencanaan usaha. Yang pertama yaitu ringkasan pelaksanaan. Yang kedua, profil usaha. Next, strategi usaha produk dan jasa strategi pemasaran. Selanjutnya, analisis pesaing, ringkasan karyawan dan pemilik, rencana operasional, data finansial, ada proposal atau usulan pinjaman, dan yang terakhir yaitu jadwal operasional. Nah, untuk teknik dan strategi pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan meneliti kebutuhan,
dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mendistribusikan barang dan jasa, kemudian mempromosikan barang dan jasa tersebut. Prinsip dasar pemasaran adalah menciptakan hasil bagi pelanggan, keunggulan bersaing dan fokus pemasaran. Kemudian mempelajari dan melatih bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan itu didistribusikan atau dipasarkan. Nah, dari hal tersebut maka kita kaitkan tujuan pemasaran adalah bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Nah, ini berarti perhatian kita dalam pemasaran haruslah diawali dengan riset pemasaran, yaitu untuk meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan tujuan pemasaran. Maka inti pemasaran adalah penciptaan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen daripada nilai yang diciptakan oleh pihak pesaing. Nah, strategi usaha yang cocok dengan konsep tersebut adalah yang pertama itu perencanaan pemasaran. Dengan melaksanakan beberapa langkah, yaitu penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen, memilih pasar sasaran khusus, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, memilih strategi pemasaran. Yang kedua, bauran pemasaran. Langkahnya yaitu bauran pemasaran itu meliputi 5P. Yang pertama, penelitian dan pengembangan pasar. Seperti telah dikemukakan bahwa langkah pertama kegiatan pemasaran adalah meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Peggy Lambing dan Charles, keunggulan bersaing perusahaan baru terletak pada perbedaan perusahaan tersebut dengan bersaingnya dalam hal-hal seperti kualitas yang lebih baik, harga yang lebih murah dan bisa ditawarkan, lokasi yang cocok, lebih dekat, lebih cepat, seleksi barang dan jasa yang lebih menarik. Nah, selanjutnya pelayanan yang lebih baik dan memuaskan konsumen. Selanjutnya yaitu pengembangan usaha. Nah, pengembang usaha yang pertama yaitu perluasan skala ekonomi, economic of scale. Cara ini dapat dilakukan dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Ini dilakukan bila perluasan usaha atau peningkatan output akan menurun biaya jangka panjang, yang berarti mencapai skala ekonomi. Yang kedua yaitu perluasan cakupan usaha, economic of scope. Economic of scope adalah diversifikasi usaha ekonomis yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Cara ini dilakukan dengan cara menambah jenis usaha baru, produk jasa baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi, serta dengan teknologi berbeda. Nah, selanjutnya strategi strategi kewirausahaan. Yang pertama yaitu manajemen kewirausahaan. Para wirausahawan menggunakan proses inovasi sebagai alat pembayaran sumber-sumber untuk menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Proses inovasi dikendalikan oleh kreativitas. Kreativitas merupakan mata rantai antara pengetahuan pengenalan baru untuk mengkombinasi sumber-sumber dan proses pengembangan pengetahuan secara sistematis ke dalam suatu inovasi yang digunakan di pasar. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Bila usaha baru berhasil, wirausahawan harus memiliki 4 kompetensi, yaitu fokus pada pasar bukan pada teknologi, buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayainya perusahaan. Yang ketiga, bangun tim manajemen, bukan menonjol perorangan. Nah, selanjutnya beri peran tertentu khusus bagi wirausahawan penemu. Nah, selanjutnya yang kedua, strategi kewirausahaan. Beberapa keputusan strategi yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan. Yang pertama, perubahan produk, barang dan jasa. Yang kedua, strategi yang menyangkut penetrasi pasar. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan. Yang keempat adalah analisis sumber daya manusia sehingga mempunyai keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi. Nah, selanjutnya yang ketiga, strategi bagi pemimpin pasar atau market leader. Strategi ini meliputi bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif, dan yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Nah, yang keempat yaitu strategi bagi yang bukan pemimpin pasar. Strategi ini dilakukan dengan cara
secara agresif menggunakan kompetensi terbaik untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Yang kedua, mengembangkan strategi sebagai follower leader. Yang selanjutnya strategi yang lain. Yang pertama yaitu pertahanan bersaing, mencoba untuk produk yang menjadi pemukul besar dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Nah, selanjutnya mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer kunci dan ahli teknik profesional yang selalu diikutsertakan dalam pembentukan keberhasilan perusahaan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, sedikit saya jelaskan tentang manajemen perusahaan. Nah, jika ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar di sini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.